Udahlah sujud, duduk lagi. Nah, bagaimana ni? Fallazi yazharu annahu yutabi'uhu, yang jelas dia kembali ikut imam, wa ya'ti bi rak'atin ba'da salamin imam, setelah imam salam wajib nambah 1 rakaat. Oh, ini jadi masalah jadinya. Panjang ceritanya ni. Dia sujud, seharusnya kembali ikut imam, berdiri kunut bersama imam dan seterusnya sujud bersama imam. Dia tidak kembali, udah ada sujud, dia tidak kunut, imam kunut, duduk lagi di antara dua sujud, menambah lagi ni. Nah, kau begini bagaimana ni? Cepat dia kembali bersama imam, 2 rukun sudah dilaluinya. Imam salam, menambah 1 rakaat. Itu sebagai hukuman untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalihi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Ya, mengulangi kembali ya pembahasan yang lalu, yakni tatkala makmum lupa dia berdiri meninggalkan tahiyat awal. Nah, sedangkan imam bersama makmum yang lain duduk tahiyat awal, maka makmum tersebut wajib duduk menyesuaikan dengan imam. Nah, demikian juga tatkala makmum tersebut meninggalkan kunut lalu dia sujud, sedangkan imam melaksanakan kunut bersama makmum yang lain, maka makmum tersebut wajib berdiri kembali mengikuti imam. Nah, itu. Jadi untuk makmum tak ada masalah, dia tak batal. Yang batal itu imam atau orang yang salat sendirian. Kalau sudah lupa meninggalkan tahiyat awal, berdiri tegak, tak boleh duduk. Kalau sudah lupa meninggalkan kunut sedangkan dia sedang sujud, tak boleh kembali untuk melaksanakan kunut. Nah, itu untuk imam dan orang yang salat sendirian. Adapun makmum, dia wajib ikut imam. Jadi tidak masalah untuk makmum ya. Lupanya makmum tu ditanggung imam, ya, tidak berpengaruh. Nah, sekarang tambahan untuk lebih memperjelas pembahasan kita yang lalu. Qala syekhuna fi syarh al-minhaj, ya, berkata guru kami dalam kitab syarah al-minhaj. Wa bidzalika yu'lamu anna man sajada sahwan. Dan diketahuilah demikian, sesungguhnya orang yang sujud karena lupa,
au jahlan, atau dia sujud kerana tidak tahu, jahil. Ya, saya ulangi. Orang yang sujud ya kerana lupa atau memang tidak mengetahui, wa imamuhu fil qunut, sedangkan imam berada dalam posisi qunut. Nah, la yu'taddu lahu bima fa'alahu, maka tidaklah dianggap, tidaklah dihitung apa yang telah dia lakukan tadi. Jadi sujudnya tadi, sujudnya makmum yang kena lupa atau sujudnya makmum kena tidak tahu, ya. Sedangkan imam dalam keadaan kunut. Nah, apa yang dilakukan oleh makmum tersebut itu dianggap sia-sia, kosong, tak dianggap, tapi salatnya tak batal. Fayalzamuhul audu lil i'tidal, maka dia wajib kembali i'tidal, berdiri lagi i'tidal, kunut bersama imam. Ya, itu ketentuannya. Masih ada juga saya lihat orang yang lupa kunut sebagai makmum. Sami Allahu liman hamidah, kata imam, Allah, disangkanya sujud, padahal Allahumma hdina fiman hadait. Si makmum tadi pun sujud, Allahu Akbar, imam Allahumma hdina fiman hadait, kembali lagi. Jadi sujud yang dilakukan ini tak dihitung, dianggap tidak ada. Dia wajib kembali i'tidal dan kunut bersama imam. Itu dia. Ya. Wa in faraqal imam, sekalipun dia niat mufaraqah, ya, walaupun dia niat mufaraqah, kembali dulu. Nah, jangan begini. Sami Allahu liman hamidah, kata imam. Dia pun sujud, Allahu Akbar, padahal imam itu Allahumma hdina fiman hadait. Nah, waktu dia sujud ini lalu berubah pikirannya. Kalau begitu mufarakah sajalah, pisah dengan imam. Tak boleh, berdiri dulu. Walaupun dia mau mufarakah, berdiri dulu. Baru niat mufarakah, silakan sujud sendirian, berarti sudah pisah dengan imam. Namun yang terbaik kembali i'tidal, kunut bersama imam, itu yang paling bagus. Jelas ya? Ini untuk lebih memperjelas pembahasan kita yang lalu. Akhadhan min qaulihim, maka diambillah dari perkataan mereka, para ulama tadi membahas ini. Lau zanna salamal imam, apabila menyangka imam salam, ya, si makmum ini menyangka imam salam, berarti makmum ini makmum masbuk. Ya, makmum masbuk menambah kekurangan rakaat. Ya, dalam sangkaan makmum masbuk ini imam salam. Nah, faqama, berdirilah dia. Ya, si makmum masbuk berdiri. Dalam perkiraannya imam mengucapkan salam, dia pun berdiri, Allahu Akbar, untuk menambah kekurangan rakaat. Ya. Alima fi qiyamihi annahu lam yusallim, kemudian dia mengetahui dalam posisi berdiri tegak tadi, imam belum salam rupanya. Ini kerana kelalaian masbuk tadi. Ya, udah berdiri tegak ni, ya, mau melanjutkan baca Al-Fatihah, lihat makmum sama imam belum salam, masih baca tahiyat. Nah, boleh jadi imamnya itu membaca salam kepada Nabi keras, disangkanya salam betul, kan? Pertama kan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiy. Sangkaan makmum salam, padahal assalamu alayka ayuhan nabiy. Berdirilah si makmum tadi ini, dalam posisi berdiri, ternyata imam belum salam dengan makmum. Nah, bagaimana ni? Maka dikatakan
lazimahul audu liyaquma minhu, wajib dia duduk lagi untuk mengawali berdirinya. Sampai begitu, wajib dia duduk, ya, dia baca teruskan lagi tahiyat tadi itu, imam salam baru berdiri. Begitu kuat aturan mengikuti imam. Udah berdiri dah tu, disangka imam salam, belum salam, duduk lagi. Itu aturan dalam berjamaah, tak boleh main-main. Siapa tak ikut imam, batal. Ya, batal. Ya. Jelas dan ya. Itu antara meninggalkan kunut dengan tahiyat awal. Itu makmum tidak boleh tidak, dia wajib ikut imam. Wala yasqutu anhu bi niyatil mufaraqah, tidaklah gugur daripadanya dengan niat mufaraqah. Hanya niat mufaraqah saja tak gugur. Ya, wa injazat, sekalipun memungkinkan. Jadi kalau seandainya dia berdiri tegak, si masbuk tadi berdiri tegak, tak boleh niat mufaraqah, duduk lagi dia. Imam salam baru berdiri. Jadi niat mufaraqah tak cukup, dia wajib duduk lagi. Begitu juga orang yang lupa kunut di belakang imam, sujud dia, tak cukup niat mufaraqah, wajib dia berdiri lagi. Setelah itu tergantung dia mau ikut imam atau mufaraqah, terserah dia. Ya, namun yang terbaik ikut imam. Lianna qiyamahu waqa'an laghwan, sesungguhnya berdirinya ia yang terjadi itu adalah perbuatan sia-sia, main-main saja dia anggap. Tapi main-main bukan sengaja, kalau sengaja batal. Cuma tidak dihitung, ya, tidak dianggap. Ya. Selanjutnya lagi. Wa min thamma law atamma jahilan lagha ma atabihi. Nah, dari sini maka apabila orang yang jahil tadi itu, ya, berbuat yang sia-sia, dia mendatangkan terus perbuatannya tadi itu. Ini orang yang jahil, tak paham nih. Dia berdiri, imam duduk tahiyat awal. Atau dia sujud, imam melaksanakan kunut. Dia teruskan tadi, ini yang jahil nih, dia teruskannya. Dia sujud, diteruskannya, tak ada diikut imam kunut. Ya. Demikian juga yang berdiri tadi, diteruskannya salat tadi, makmum masbuk tadi itu, tak ada dia duduk lagi. Nah, fayu'iduhu wa yasjudu lis-sahwi, maka dia wajib dia kembali menyesuaikan dengan imam dan sunnah sujud sahwi. Kalau tidak, batal. Ingat ya, kalau tidak, batal. Wa fima idza lam yufariqhu, nah, maka padanya tidaklah dengan mufaraqah tadi. In tadzakkara aw alima wa imamuhu fil qunut, jika dia ingat atau mengetahui imamnya dalam keadaan kunut, fawadihun annahu yaudu ilaihi, maka yang jelas sesungguhnya dia harus kembali bersama imam. Ini menjelaskan yang tadi sudah, ya. Kalau imam sedang kunut, maka dia kembali kunut bersama imam. Aw huwa fi sajdatil ula, atau ya, dia sudah berada pada sujud yang pertama, ada lil i'tidal, kembali lagi i'tidal. Dia sudah sujud pertama ni, Allahu Akbar, sujud makmum tadi ini, imam dalam posisi kunut. Nah, dia kembali lagi i'tidal, wasajada ma'al imam, dan sujud bersama imam. Dia sudah sujud nih, Allahu Akbar, imam kunut, kembali lagi i'tidal, kunut bersama imam, kemudian sujud bersama imam, dan seterusnya. Selamatlah dah, ya, selamatlah ibadahnya. Au fima ba'daha, atau dia sudah lewat daripada itu, lewat daripada sujud yang pertama. Dia sudah berada pada duduk di antara dua sujud, lanjut pula dia, udahlah sujud, duduk lagi. Nah, bagaimana nih?
wallazi yazharu annahu yutabi'uhu, yang jelas dia kembali ikut imam, wa ya'ti bi rak'atin ba'da salamin imam, setelah imam salam wajib nambah 1 rakaat. Oh, ini jadi masalah jadinya. Panjang ceritanya nih. Dia sujud, seharusnya kembali ikut imam, berdiri kunut bersama imam dan seterusnya sujud bersama imam. Dia tidak kembali, udah ada sujud, dia tidak kunut, imam kunut, duduk lagi di antara dua sujud, menambah lagi nih. Nah, kok begini bagaimana nih? Cepat dia kembali bersama imam, 2 rukun sudah dilaluinya. Imam salam menambah 1 rakaat. Itu sebagai hukuman untuk dia. Intaha, selesai pembahasan. Jadi intinya begini. Ini yang mudah nih ya. Yang mudah, siapa yang salat sendirian atau jadi imam, kalau lupa kunut dia sujud, jangan kembali. Kalau kembali batal. Demikian juga kalau seandainya dia lupa tahiyat awal, berdiri rakaat yang ketiga, jangan dia duduk. Kalau duduk batal. Adapun makmum dimaafkan. Dia sujud lupa kunut, imam kunut, kembali, selesai. Itu dia. Ya. Kemudian dia lupa tahiyat awal, berdiri, Allahu Akbar, imam duduk tahiyat awal, duduk ikut imam, selesai, tak ada masalah dan tidak perlu sujud sahwi. Selesai pembahasan kita ni ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk selanjutnya muzakarah, silakan. Ternyata imam belum salam, maka si masbuk tadi duduk kembali. Duduk kembali bagaimana ini? Nah, apakah baca tahiyat dari awal? Ya, baca tahiyat dari awal. Dan ini bacaan tahiyat tak ada pengaruh ya, cuma menyesuaikan dengan imam. Setelah imam salam, dia menambah kekurangan rakaat. Nanti tahiyat terakhir untuk dia sendiri, laus lengkap. Adapun tahiyat itu hanya menyesuaikan dengan imam saja. Selesai. Yang belakang tadi tu Pak Haji Sugiman tu. Tadi pertanyaannya mengenai masbuk kan? Ya, masbuk. Bagaimana masbuk ini kekurangan rakaat itu ya? Kekurangan rakaat. Masbuk ini baru 3 rakaat, imam 4. Nah, kalau imam mengucapkan salam, si masbuk menambah 1 rakaat. Tapi si masbuk ini mengucapkan salam bersama imam. Ya, berarti kurang. Kalau menegurkan orang lain setelah imam salam, gampang, tak ada masalah. Ya, kita salatnya lengkap. Kawan sebelah ini masbuk, kita tahu betul kita sudah 4 rakaat, yang di sebelah ini baru 3. Setelah salam, dia pun salam juga, beritahu, Bapak kurang 1 rakaat. Dia pun berdirilah nambah. Dan jangan jawab, langsung berdiri. Ya, jangan banyak tanya, panjang cerita yang itu. Langsung menambah 1 rakaat. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Kenapa? Dengan mengucapkan salam tadi itu berarti menambah rukun, padahal dia belum lengkap rakaatnya. Tambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Itu je dia. Jadi menegur begini ini bukan merasa pandai, kan udah belajar. Udah belajar, tak masalah.
Bahkan wa ta'awanu al-birri wat taqwa, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu tidak masalah. Saya udah belajar, di samping ini tak belajar, maka saya beritahu dia. Cuman aturlah bahasa yang baik. Ya, saya kan pernah terlambat masbuk di sini. Ya, sebelum saya mimpin zikir tu kan, yang dah lama dah ini kejadiannya. Nah, saya ikut di belakang tu berjamaah dengan makmum. Tu dekat pintu tu, terakhir belakang. Nah, si makmum ini yang bersama saya ini keliru. Kelirunya apa? Kalau sedang membaca Al-Fatihah, imam ruku, Al-Fatihah belum selesai, putuskan Al-Fatihah, ruku bersama imam, dapat ruku, dapat rakaat. Tapi si makmum yang di sebelah ni, imam udah ruku, dia teruskan Al-Fatihah. Imam i'tidal pun masih juga baca Fatihah. Nah, kemudian begitu kami akan sujud, dia ruku, i'tidal, dikejarnya imam tadi. Begitu imam salam, dia pun mengucapkan salam, padahal rakaat belum dapat yang pertama tu. Dia hanya dapat rakaat yang kedua, itu pun baru satu rakaat. Imam salam, seharusnya menambah satu rakaat, tapi dia tidak menambah. Saya beritahu, bukan saya merasa pandai, memang saya tahu. Dan wajib memberi tahu. Itu dia, tidak masalah tu. Jadi kalau untuk masalah fikih ini memang saling menolong. Masalah ibadah, kalau tak ditolong, kasihan dia ini, ibadahnya batal. Kalau udah batal, utang. Kalau udah utang sama dengan belum salat. Itu dia. Ya, sama dengan belum salat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cuma dia ini jemaah ini adalah hafal kunut Ustaz. Jadi katakanlah dia nambah satu tapi tidak kunut. Apakah dia harus kunut sawi atau bagaimana Ustaz? Atau sedikit terus ada juga yang sebagian kita ini kunut ini setelah kunut jemaah kunut itu apa? Kunut berat. Itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Dalam sholat subuh dia mendapatkan rakaat kedua imam. Imam rakaat kedua habis masuk satu rakaat. Nah, imam salam, dia berdiri menambah satu rakaat lagi. Bagaimana dia ini, sunnah ke kunut? Sunnah bagi dia, bagi masbuk, kesunahan kunut itu rakaat kedua yang dia lakukan. Adapun yang pertama tadi itu hanya menyesuaikan dengan imam. Nah, sunnah kunut kalau hafal kunut. Kalau tak hafal kunut, Rabbana atina. Tak apa Rabbana atina? Doa sapu jagat tak hafal? Udah. Nah, kemudian kalau sudah Rabbana atina, tak usah lagi dia sujud sahwi. Itu bagi orang yang belum hafal. Boleh, tak masalah. Diambil dari Al-Quran pun boleh, untuk mengganti kunut sementara waktu sambil menghafal. Kalau saya dulu, saya masih ingat saya ngapalkan kunut. Kunut itu perlu waktu, bukan bisa hafal langsung. Saya kunut, Sami Allahu liman hamidak, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahu akbar. Besok ngapal lagi, tambah lagi satu kalimat, lama-lama hafal. Kau dah begitu kan dah hafal-hafal. Kalau tidak baca kunut sama sekali, Rabbana atina pun tak dibaca, ya sunnah sujud sahwi. Kalau tidak masalah. Ambil kalimat-kalimat yang mudah. Nanti doa kita bahas kemarin. Doa kunut boleh diambil walaupun dari Al-Quran. Doa-doa dari Al-Quran. Itu sementara waktu sambil menghafal doa yang sudah warid dari Nabi SAW. Yang kedua, sunnah tak mengusap wajah waktu kunut, waktu setelah menutup doanya. Tak sunnah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu akbar langsung. Tak ada begini. Allahu akbar tak. Dalam salat ada aturannya berdoa. Ini bukan di luar salat. Ya, tidak disunahkan mengusap
wajah. Tolong baca ni, tak nampak saya. Mana mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana ada mic lagi dah. Menyambung pertanyaan ini, maaf bukan menangkan suasana tidak. Sedangkan pendidikan sudah aman. Apakah melihat tempat atau melihat imam misalnya? Ini contoh saya pernah kira-kira 10 tahun yang lalu. Ini dosa saya. Jadi katanya gini, saya katanya kalau salat di Ibrahim itu kunut. Kalau salat di hutan tidak. Itu katanya saya tidak tinggal orang sana. Mudah-mudahan hatinya almarhum itu Allah. Jadi waktu itu saya tanya, oh begitu hukumnya Pak? Iya. Kalau begitu saya bilang, ini mohon maaf Ustaz, mungkin saya salah waktu itu. Ini forum kuliah. Kalau begitu saya bilang seperti itu, boleh tidak? Saya senang kalau tidak berhubungan, saya disetujui. Satu yang berurusan, apa yang tidak dari imam dan itu? Contoh saya, ada imam besar dari Mesir datang di Mujahidin, itu mengundang kita semua itu banyak ikut. Mereka imam ini tidak berguna. Asalnya betul akhir ayat. Sebelum ayat awal, sebelum akhir, saya suri. Jadi banyak juga orang baca kita suri. Ini bagaimana ini surat ini? Dan tadi orang-orang ini berpuluh semua ni. Tapi begitu imam di masjid tidak berpuluh, tidak suri. Kan itu nama lihat keadaan bilhal, keadaan di tempat tu gimana. Memang Imam Syafi'i itu pergi ke Kufah. Ke Kufah, di sana bertemu dengan jamaahnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Maka Kufah waktu itu mazhabnya mazhab Hanafi, mengikuti Imam Hanafi. Termasuklah murid yang disayang beliau, Abu Yusuf dengan Muhammad Husain rahimallahu ta'ala alaihima. Kedua murid ini murid kesayangan Imam Hanafi. Imam Syafi'i tak ketemu dengan Imam Hanafi kerana masanya. Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Menurut riwayat waktunya sama, meninggal dengan lahir Imam Syafi'i. Orang bilang cahaya berganti cahaya itu. Meninggal satu imam, berganti imam yang lain lahir. Jadi Imam Syafi'i tak ketemu dengan Imam Hanafi, tapi ketemu dengan murid-murid beliau di Kufah. Nah, di Kufah itu waktu itu mazhabnya mazhab Hanafi. Imam Syafi'i pergilah ke Kufah. Di sana sampailah tidur. Salat subuh berjamaah. Waktu subuh disuruh jadi imam. Nah, begitu jadi Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Karena menyesuaikan di tempat itu. Karena di situ mazhab Hanafi. Sampai murid Imam Hanafi tanya, ya Imam Syafi'i, kenapa tak pakai kunut? Aku menghormati pandangan gurumu Imam Hanafi, dan aku menghormati kalian di sini. Sekarang kok di Pontianak ini saya tanya, banyak pakai kunut atau tak pakai kunut? Nah, kalau banyak pakai kunut, imam tak pakai kunut, boleh sujud sahwi. Jangan di Mekah awak buat begitu, tak boleh. Di Mekah tak pakai kunut, jangan sujud sahwi, tersinggung nanti orang sana. Makanya kita ibadah lihat tempat, keadaan. Jadi kalau kita di Pontianak di sini, masjid mana pun masih mayoritas pakai kunut, ya sujud sahwi masih boleh, tak masalah. Nah, adapun kita konsekuen dengan imam kita. Kita tidak mau campur-campur. Ini bukan es campur nih. Ini masalah hukum. Serahkan kepada ahlinya. Kita orang awam ngambil hukum yang mudah-mudah bisa merusak hukum Allah. Kita orang awam tidak boleh. Kita ikut imam. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikut ahlinya jika kalian tak tahu kata Allah. Jangankan yang jamaah, saya ni masih awam, ikut imam ni pakai kitab ni, bukan saya buat hukum sendiri, masih ikut pendapat beliau ni. Dia tak berani kita buat hukum sendiri. Kita bukan levelannya. Levelan kita ni
Kalaupun ulama, masih ulama kecamatan, kabupaten, kota Madia. Ini yang ngarang kitab ni kaliber dunia, di mana-mana kitab dipakai. Jadi kita ni masih kelas bawah, tak bisa kita buat hukum macam ini. Kita kaji pendapat dia, masih banyak tak faham, apalagi nak buat hukum sendiri, ya kan? Jadi begitu dia, ya. Jadi Sawi tak masalah kalau kita berada di tempat yang mayoritas masih pakai kunut. Kalau tidak, jangan, ya, jangan kita pakai kunut, jadi timbul fitnah. Assalamualaikum. Mohon penjelasan Ustaz. Makmum tak pakai kunut bagaimana? Yang penting gerakan makmum tak boleh bertentangan dengan imam. Yang batal begini, imam kunut, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd, Allahumma hadina fi man hadait. Makmum Allahu akbar sujud. Ini gerakan sudah berbeda. Kalau begini keadaannya batal. Tapi kalau makmum tak pakai kunut, dia tetap berdiri saja di belakang imam, walaupun tak ngangkat tangan, tidak batal. Cuman adab saja, tak ikut imam. Ya. Padahal apalah indahnya, tinggal angkat tangan mengaminkan. Tak ada ruginya. Apa ruginya? Takkan mungkinlah orang berkunut itu salah. Itu pun doa lagi. Maka yang terbaik angkat tangan. Tapi kalau dia diam saja begini, tidak masalah, tidak jadi batal. Tapi pandangan kita makruh, kurang baik kerana adabnya. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tak pakai kunut. Ya, beliau tak pakai kunut. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama hafal 1 juta hadis, dia tak pakai kunut. Tapi begitu salat bersama guru dia Imam Syafi'i, Allah mahdina fi man hadait, amin, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama besar hafal 1 juta hadis. Ini 5 hadis ya aku hafal. Oh, tak kuat saya, udah tak mau ikut dah. Walau tak pakai kunut tak masalah, aminkan saja, adab. Ya, adab kita. Itu yang terbaik. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan ni belum dibaca ni. Diri menyelesaikan nambah 1 rakaat dengan salam. Apakah betul itu perbuatan saya? Saya baru asal lagi, tapi belum selesai salam. Baru assalam teringat kurang langsung naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk, ya, menambah kekuatan rakaat. Imam 4 rakaat, yang masuk 3 rakaat. Imam salam, masbuk seharusnya menambah 1 rakaat berdiri. Tapi tadi si makmum tadi masbuk ini mengucapkan salam tapi tak selesai. Teringat bahawa dia menambah 1 rakaat. Imam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Si masbuk tadi assalam, bawa assalam ya tadi, tak jadi berdiri lagi. Yang begini tak masalah, kerana ucapan salamnya belum sempurna. Ya. Tapi kalau seandainya Assalamualaikum warahmatullahi, teringat kurang rakaat ni, berdiri, nambah 1 rakaat. Dan sunnah sujud sahwi. Apa sebab? Mengucapkan salam menambah rukun. Tapi kalau baru mulai assalam, teringat berdiri, tak jangan. Belum tu. Berarti tak perlu sujud sahwi. Nambah 1 rakaat, tidak perlu sujud sahwi. Ya, wallahu alam. Selesai sudah. Baik. Satu lagi ni. Imam tidak perlu sujud sahwi, kena gara-gara duduk. Ingat ya, duduknya itu wajib, caranya sunnah. Saya duduk persis di atas tumit, kaki diluruskan saya begitu, tidak dilekukkan, jari-jari tak menghadap kiblat, sah. Yang penting duduk. Caranya sunnah. Yang mana sunnah? Kalau tahiyat awal duduk iftirash, sunnah tu. Pantat duduk di telapak kaki kiri, kaki kanan tegak, jari-jari menghadap kiblat.
Kalau tahiyat akhir, pantat duduk di atas lantai, kaki kiri berada di bawah kaki kanan tegak, jari-jari menghadap. Yang begini sunnah. Kalau kesunnahan dilanggar, tak dilakukan, makruh saja, tidak batal dan tak perlu sujud sahwi. Nekat imam tu sujud sahwi tu. Habis kasihan makmum yang lain tu. Imam sujud sahwi sendirian, makmum tak ikut lagi, habislah. Jadi imam jangan buat hukum sendiri, ikut aturan. Jadi cara duduk itu tidak dilakukan sunnahnya, tidak masalah. Dia tak perlu sujud sahwi. Dia termasuk sunnah hayat, bukan sunnah abad dia. Ya segede itu. Sekian ya, cukup dah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.